ini salah satu upaya kita. Minimal tujuannya adalah apa? Untuk menetapkan dasar-dasar atau fondasi-fondasi terkait bagaimana sebenarnya implementasi kurikulum merdeka. Jadi kalau misalkan kita berharap 100% terserah, itu mungkin hal yang kurang masuk akal. Ya. Karena apa? Karena mereka mendapatkan ilmu ini 2 minggu. Kita masa 1 hari atau 2 hari kita bisa dapatkan? Tidak. Ya. Belum. Namun bukan berarti bahwa kita kemudian berkecil hati, kemudian kita pesimis, wah ini sama saja mungkin tidak akan ada hasilnya. Yakin dengan ikhlas, dengan sungguh-sungguh pasti akan ada hasil. Ya. Ini kami ingatkan pada program sekolah sejarah selaku sekolah pengimbas nanti, ini komunikasi jangan putus setelah selesai pertemuan ini. Ya. Kita tetap berkomunikasi. Bila perlu dengan pihak dinas juga berkomunikasi. Mungkin terkait apa? Terkait kendala-kendala dalam bagaimana pelaksanaan kurikulum merdeka. Kita bisa berkomunikasi dengan pengawas. Bisa semua. Insya Allah. Ya. Kita harus bahu-membahu dalam hal ini. Kita harus sadar bahwa implementasi kurikulum merdeka ini harus tersosialisasi secara maksimal di Kabupaten Buton. Aktif yang lain ada, yaitu pemanfaatan platform Merdeka PMN. Tentu ini untuk dapat mengaksesnya, kita harus mempunyai ID belajar, akun ID belajar. Bahkan terkait dengan bagaimana asesmen awal, bagaimana pembelajaran diagnostik, dan masih ada materi-materi lain terkait dengan implementasi kurikulum merdeka. Sekali lagi, kami ingatkan bahwa kegiatan ini jangan kita berpikir bahwa ini hanya 2 hari, kita ilmunya minim. Tidak. Ya? Dengan kesungguhan, dengan keseriusan, insya Allah kita akan dapatkan hasil yang maksimal. Akhir kata, mohon maaf atas segala kekurangan, terima kasih atas segala perhatian. Sebelum kami tutup, pembahasan program sekolah penggerak angkatan pertama SD Negeri 13 Buton pada sekolah Imbas SD Negeri 48, SD Negeri 35, SD Negeri 99, dan SD Negeri 98 dibuka dengan resmi. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merupakan materi awal yang bisa kami sajikan. Namun sebelumnya mungkin di kesempatan ini kami itu bukan berarti kami sudah lebih tahu dari apa yang teman-teman ketahui, tapi namun seperti apa yang dibicarakan oleh Bapak Kabit tadi, bahwasanya kami secara kebetulan kami duluan mengetahui tentang implementasi kurikulum merdeka ini. Pelaksanaan kurikulum merdeka itu seandainya dalam pengajian kami mungkin kurang berkenan ataupun mungkin masih kurang, pemerintah telah menyediakan pemanfaatan platform Merdeka Mengajar bisa diakses melalui akun belajar ID. Namun dalam kegiatan ini kita saling berkolaborasi, saling berbagi pengalaman, pengetahuan agar pelaksanaan kurikulum merdeka ini bisa terlaksana secara utuh di Kabupaten Buton. Berdasarkan visi pendidikan Indonesia itu adalah mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, bergotong royong dan berkebinekaan global. Kurikulum merdeka itu dirancang untuk transformasi pembelajaran. Ada 3 kriteria utama, yaitu yang pertama fokus pada materi esensial sehingga guru tidak terburu-buru dalam mengajar dan pembelajaran bisa lebih mendalam. Yang berikutnya, adanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang memberi waktu lebih banyak untuk pengembangan kompetensi dan karakter melalui belajar. Kemudian kita masuk di agenda belajar kita. Pertama, ice breaking. 2, mulai dari diri. 3, eksplorasi, ruang kolaborasi, demonstrasi, elaborasi pemahaman, dan terakhir rencana aksi nyata.
Ya, dalam prosesnya semua pembelajaran sepenuhnya diserahkan kepada guru yang mengatur. Mau metode apa saja, yang penting sasarannya kita, tujuan utamanya pembelajaran kita adalah siswa. Dia aktif dalam pembelajaran. Semua kegiatan pembelajaran itu sasaran utama kita terfokus pada siswa. Jadi bagaimana kita menciptakan pembelajaran yang menantang? Tentunya kalau pembelajaran kita terlalu banyak, seperti yang kita lakukan yang lama-lama ini yang masih keliru, ya terlalu banyak ceramah, itu kurang menarik, sudah kurang sesuai untuk kurikulum sekarang. Jadi pelan-pelan kita rubah Bapak Ibu, kita rubah paradigma kita sesuaikan dengan perkembangan zaman. Ya sekarang kita masuk ke eksplorasi. Ya jadi pembelajaran ibarat sebuah perjalanan, bukan sebuah perlombaan balap. Hal yang terpenting dalam sebuah perjalanan adalah tujuannya. Seperti itu pula dalam pembelajaran kita. Inti dari pembelajarannya kita itu adalah ketercapaian tujuan. Jadi yang kita akan lakukan harus sesuai dengan tujuan pembelajaran. Analisis tujuannya. Karena sekarang dalam kita merumuskan, membuat modul ajar, pertama sekali kita harus merumuskan capaian pembelajaran. Kalau kita tidak rumuskan, kita tidak bisa buat modul ajarnya. Tujuan pendidikan Indonesia adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SD 35 Buton akan memaparkan materi kita yang hasil diskusi tadi untuk penyusunan alat analisis capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, dan alur tujuan pembelajaran. Dari hasil diskusi kami dengan teman-teman anggota yang kita simpulkan di sini, untuk elemen Bhinneka Tunggal Ika kita ambil capaian pembelajaran yang pertama, yaitu peserta didik mampu menyebutkan identitas dirinya sesuai dengan jenis kelamin, ciri-ciri fisik, dan hobinya. Tapi sebelumnya kita perkenalkan dulu. Nama saya Presiden SPDI, dan di samping kanan saya Zidin SPD, dan di samping kiri saya baik, kita lanjut materinya. Langsung lanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita senantiasa menjadikan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini kita masih sempat bersama-sama melaksanakan kegiatan pembahasan tentang orientasi kurikulum merdeka. Kemarin kita sudah lakukan dua materi, yaitu masalah analisis asesmen diagnostik dan pembelajaran. Untuk saat ini kita laksanakan materi modul ajar yang kelanjutan daripada analisis capaian pembelajaran kemarin, ya, karena di dalam modul ajar itu yang pertama-tama itu adalah tentang capaian pembelajaran yang harus kita ajarkan kepada siswa yang mengacu kepada modul ajar. Untuk materi modul ajar pada hari ini, kami dari Komite Pembelajaran untuk Kurikulum Merdeka ini, kami ada 4 orang, kami akan saling sharing melaksanakan kegiatan ini kepada teman-teman yang sudah hadir berulang. Kami ucapkan terima kasih atas kerjasamanya supaya pelaksanaan kegiatan ini sudah lebih cepat. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada Ibu Ira untuk materi tentang modul ajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini guna pembahasan program sekolah penggerak angkatan 1. Alhamdulillah ya, senang sekali kita bisa berkumpul bersama-sama di sini untuk membahas materi modul ajar. Tapi sebelumnya itu
Saya perkenalkan nama saya dulu karena di sini saya lihat banyak teman-teman yang saya juga baru lihat ya. Kita belum saling kenal. Ya, perkenalkan nama saya Irawati. Di sini saya akan membawakan materi modul ajar. Tapi mohon maaf sebelumnya saya di sini cuma sekedar sharing saja karena kebetulan kami termasuk komite pembelajaran untuk PSP Angkatan 1. Kita masuk pada materi yaitu modul ajar. Jadi di materi modul ajar ini nanti kita akan membahas tentang konsep modul ajar. Untuk kurikulum 2013 ini berbeda dengan kurikulum 2013. Untuk yang kurikulum Merdeka Belajar, kita menggunakan modul ajar. Apa itu modul ajar? Mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya, tapi sudah banyak yang tahu apa itu modul ajar. Jadi modul ajar itu adalah pengganti dari RPP, yang mana kurikulum 2017 itu menggunakan dia RPP. Kalau di kurikulum Merdeka Belajar, kita menggunakan modul ajar. Jadi apa itu modul ajar? Modul ajar itu adalah sejumlah alat atau sarana media, metode, petunjuk, dan pedoman yang dirancang secara sistematis dan menarik. Kemudian di dalam modul ajar di sini itu terdapat komponen-komponennya di dalam. Di sini guru dalam satuan pendidikan diberi kebebasan untuk mengembangkan modul ajar sesuai dengan konteks lingkungan dan kebutuhan peserta didik. Kita kembali lihat di sini, saya kasih lihatkan contoh modul ajar. Sebelum kita masuk lagi ke materi, mari kita refleksikan diri kita dengan mendinginkan otak kita kembali dengan melakukan tepuk-tepuk tadi. Tepuk siang. Selamat siang. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Iya, mengefisienkan waktu, langsung saja kita membahas materi yang kedua, yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang biasa kita dengar, katakan saja di telinga Bapak Ibu, mungkin sudah ada yang pernah mendengar ataupun belum tentang profil penguatan proyek Pancasila itu, maka hari ini kita akan bahas tentang itu yang biasa disingkat dengan P5. Jadi P5 itu proyek penguatan profil pelajar Pancasila, yang mana dia membahas tentang kumpulan karakter kompetensi yang diharapkan dapat dicapai oleh peserta didik berdasarkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila yang tadi sudah sempat disinggung. Ada 6 dimensi yang ada dalam profil pelajar Pancasila. Masih diingat Bapak Ibu? Masih. Ya. Boleh kita nyanyikan kembali tentang profil pelajar Pancasila? Profil pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Selanjutnya dikembangkan oleh Bapak Ibu sendiri.